Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Dengan pokok bahasan yang pertama adalah NPV atau Net Present Value, yang kedua BCR atau Benefit Cost Ratio, yang ketiga ada IRR atau Internal Rate of Return, yang keempat ada EIRR atau Economic Internal Rate of Return, dan yang kelima ada PP atau Payback Period, terakhir ada LCC atau Life Cycle Cost. Nah, pertama ada soal nih, apa sih yang dimaksud dengan MPV yang mencakup analisa kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial dalam investasi pembangunan infrastruktur. Menurut Subagio pada tahun 2007, NPV merupakan metode analisis keuangan yang memperhatikan adanya perubahan nilai uang karena faktor waktu. Proyeksi arus kas dapat dinilai sekarang atau periode awal melalui pemotongan nilai dengan faktor pengurang yang dikaitkan dengan biaya modal persentase bunga. Sedangkan menurut Pujangga pada tahun 2004, NPV adalah perbedaan antara nilai sekarang dari keuntungan dan biaya. Kelayakan investasi dengan metode ini dinilai dari keuntungan bersih yang diperoleh di akhir pengerjaan suatu proyek atau investasi. Keuntungan bersih tersebut dihitung dari selisih nilai sekarang dengan aliran kas bersih yang diharapkan dari proyek atau investasi di masa yang akan datang atau periode tertentu. Di samping adalah rumus NPV. Berikut adalah keterangannya. NPV adalah nilai sekarang bersih, CT adalah arus kas masuk tahun ke T, COT adalah arus kas keluar tahun T, N adalah umur unit usaha hasil investasi, I adalah arus pengembalian, dan T adalah waktu. Bagaimana sih contoh penerapan dari analisis NPV? Sebuah perusahaan X ingin membeli sebuah mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Diperkirakan harga mesin adalah 150 juta dengan mengikuti aturan bunga yakni sebesar 12% per tahun. Untuk arus kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Apakah rencana investasi pada pembelian mesin produksi itu dapat dilakukan? Nah, diketahui CT adalah 50 juta dan CO adalah 150 juta dengan R 12% atau 0,12. Bagaimana sih cara mencari NPV-nya? Pertama, kita masukin rumus dan bilangannya. Nah, nanti diketahui NPV yaitu 180,24 dikurangi 150. Jadi, nilai untuk NPV-nya adalah 30,24 juta. Sehingga investasi atau program tersebut layak untuk dilakukan. Nah, selanjutnya, apa sih analisis kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial? Kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai analisis perekonomian secara keseluruhan dilihat dari sudut pandang pemerintah, sehingga biaya dan manfaat yang dipertimbangkan adalah biaya manfaat sosial yang berdampak secara menyeluruh terhadap masyarakat. Analisis ini menggunakan harga bayangan atau shadow price. Sedangkan analisis kelayakan finansial adalah alat untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal. Analisis ini menjabarkan bahwa biaya dari proyek terdiri dari biaya pembangunan, biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance. Analisis kelayakan finansial menggunakan harga pasar serta memperhatikan pajak dalam analisis, sehingga akan mengurangi benefit. Jika terdapat subsidi, besaran subsidi itu akan berdampak pada pengurangan biaya investasi proyek. Selanjutnya adalah komponen penyusun analisis ekonomi finansial. Yang pertama adalah asumsi dasar perhitungan. Yang pertama ada perhitungan harga bahan baku, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan bahan baku produksi. Yang kedua, biaya pemeliharaan atau biaya untuk perawatan peralatan. Yang ketiga, biaya penyusutan atau biaya akibat penurunan dari
nilai peralatan. Yang kedua adalah kapasitas produksi, meliputi skenario optimis atau pengarahan sumber daya secara optimal. Yang kedua ada skenario moderat atau berdasarkan penggunaan sumber daya yang optimal, dan skenario pesimis berdasarkan rencana tindakan normatif. Yang ketiga adalah analisis biaya. Ada biaya investasi, biaya produksi, harga pokok produksi dan harga jual, perakiraan rugi atau laba, kelayakan investasi. Selanjutnya adalah BCR atau Benefit Cost Ratio. BCR adalah suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana sih perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value. Perhitungan analisis BCR ini didasarkan pada tingkat suku bunga. Jika nilai BCR pada suku bunga berlaku lebih besar dari 1, proyek dikatakan layak secara ekonomi dan dikatakan layak untuk dibangun. Secara umum, BCR dapat membantu penggunanya loh. Apa saja sih? Yang pertama, membantu proses pengambilan keputusan, menambah alternatif pilihan, dan mengurangi biaya alternatif yang tidak efektif. Selanjutnya ada soal nih, bagaimana sih cara penggunaan rumus BCR? Secara umum, rumus untuk perhitungan BCR adalah BCR sama dengan PV dari manfaat dibagi PV dari biaya. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah jika BCR lebih dari 1, proyek dapat dikatakan layak. Sedangkan jika BCR kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Nah, rumus besaran nilai BCR ada ya di samping, yaitu B/C ratio dengan keterangan BT adalah nilai manfaat saat ini, CT adalah nilai biaya sekarang, T adalah waktu arus kas, N adalah total waktu, dan R adalah nilai tingkat bunga. Nah, bagaimana contoh penerapan BCR? Nah, ini ada soal nih. Sebuah klinik sedang mempertimbangkan untuk membeli beberapa peralatan medis baru dengan harga 25 juta. Dengan adanya peralatan medis tersebut, diperkirakan klinik tersebut dapat melakukan penghematan sebesar 500 per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun. Pada akhir tahun ke-5, peralatan tersebut memiliki nilai jual sebesar 40 juta dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 9% per tahun. Apakah pembelian peralatan medis akan menguntungkan bagi klinik tersebut? Nah, melalui persamaan berikut, maka akan dapat kita input nilai-nilainya menjadi, kita masukkan rumusnya, kemudian kita masukkan bilangannya, sehingga BCR-nya adalah 1,17. Karena nilai BCR-nya lebih dari 1, maka suatu investasi tersebut dapat dinyatakan layak untuk dilakukan. Konsep-konsep dasar analisis BCR ada 3. Yang pertama, konsep time value of money. Yang kedua, konsep tangible dan intangible benefit cost. Dan terakhir, konsep maksimalisasi benefit cost. Nah, selanjutnya internal rate of return atau IRR. IRR merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Rumus IRR bisa diperhatikan ya. R adalah tingkat bunga yang akan menjadikan PP dan proses sama dengan PP dari capital outlays. AT adalah cash flow untuk periode. Dan N periode terakhir di mana cash flow diharapkan. Jika initial cash flow terjadi pada waktu 0, maka persamaannya dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, itu ada AO A1 per 1 plus R dan seterusnya. Nah, untuk menghitung IRR di mana proses suatu investasi tidak sama besarnya dari tahun ke tahun,
maka dua tingkat bunga yang berbeda dipilih. Kemudian dilakukan interpolasi untuk menentukan tingkat bunga yang mendekati rata sebenarnya. Rumus interpolasi yaitu di bawah ya, ada PI, ada P2, dan C2, C1. Dengan keterangan rumus, R adalah IRR yang dicari, P1 adalah tingkat bunga pertama, P2 tingkat bunga yang kedua, C1 adalah NPV yang pertama, dan C2 adalah NPV yang kedua. Selanjutnya ada kelebihan IRR dan kekurangan IRR. Kelebihan IRR yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya, bukan sekedar selisih NPV. Dan yang terakhir, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali, seperti yang digambarkan pada metode NPV. Kekurangan IRR yang pertama, lebih rumit. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Kriteria kelayakan penerimaan investasi dengan metode atau analisis ini adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika IRR lebih besar dari tingkat keuntungan yang dikehendaki. Selanjutnya adalah Economic Internal Rate of Return atau EIRR. EIRR merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Dalam perhitungan, EIRR adalah dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga. Yang pertama, memilih tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil. Selanjutnya adalah mengadakan interpolasi. Persamaan EIRR, di situ ada EIRR sama dengan I1 plus NPV1 dibagi NPV1 dikurangi NPV2, dan dalam kurung I2 dikurangi I1. Keterangannya, I1 adalah tingkat bunga saat NPV positif, I2 tingkat bunga saat NPV negatif. Dan NPV1 nilai sekarang dengan menggunakan I1, dan NPV2 nilai sekarang dengan menggunakan I2. Apabila EIRR lebih besar daripada social discount rate yang 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi jika EIRR kurang dari social discount rate atau 12% itu, proyek dinyatakan tidak layak. Selanjutnya adalah payback period, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi. Apabila proses setiap tahunnya jumlahnya sama, maka PP dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi dengan proses tahunan. Rumus menghitung payback period yaitu investasi kas bersih dibagi aliran kas masuk bersih tahunan. Nah, jenis payback period ada dua. Yang pertama, payback period tanpa bunga, yaitu periode waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal dari suatu investasi dengan menggunakan net cash flow yang dihasilkan oleh investasi. I sama dengan 0. Yang kedua, payback period dengan bunga, yaitu menentukan periode waktu yang dibutuhkan hingga penerimaan ekuivalen dan investasi melebihi pengeluaran modal. Lantas, bagaimana sih kelebihan atau kekurangan payback period? Yang pertama, kelebihannya mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. Yang kedua, berdasarkan pada cash basis, bukan accrual basis. Yang ketiga, akurat. Yang keempat, dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif investasi yang buruk. Dan terakhir, menekankan pada alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Kekurangannya, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi, tidak memperhitungkan nilai waktu uang, dan sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis. Dan terakhir,
tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu PP. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan analisis ini apabila suatu investasi yang diusulkan layak jika PP-nya lebih pendek dibandingkan periode payback maksimum. Terakhir adalah Life Cycle Cost Analysis atau LCCA, yaitu konsep kunci dari manajemen aset berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan dapat memberikan harga atau biaya jangka panjang yang terbaik. Analisis ini di bidang pekerjaan harus dilakukan cukup panjang, yaitu sekitar 35 atau 40 tahun. Di dalam periode analisis mencakup semua pekerjaan dari mulai pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, sampai rekonstruksi atau kondisi akhir dari suatu proyek jalan. LCCA di pekerjaan bidang jalan harus dilakukan secara panjang, yaitu 35 sampai 40 tahun.